Saya lanjutkan kuliah ini. Saya ulangi lagi, setelah dipastikan bahwa spektrum NMR berasal dari turunan flavonoid, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kelompok flavonoid. Perbedaan kelompok atau kerangka dasar flavonoid itu terletak pada perbedaan struktur pada cincin C. Kelompok pertama yang akan dibahas adalah flavanon. Nah, kelompok ini dapat dengan mudah diidentifikasi dari adanya 3 sinyal proton NMR di daerah alifatik. Nah, ketiga ini adalah terdiri dari 2 sinyal pada nilai geseran kimia 3,10 dan 2,75 ppm. Double doublet itu mewakili proton pada posisi 3. Dan 5,30 itu double doublet mewakili proton pada posisi 2. Nah, masing-masing ini double doublet. Sinyal ini mewakili 2 hidrogen, tadi saya berarti 2 hidrogen metilen di C3 dan 1 sinyal pada nilai geseran kimia 5,3 sebagai double doublet untuk gugus oksimetin di C2. Senyawa flavanon merupakan senyawa kiral atau bersifat optis aktif karena ada stereokimia di C2. Umumnya, turunan flavanon alam memiliki konfigurasi absolut S. Dengan konfigurasi H2-nya adalah aksial. Jadi ini aromatik cincin B, sini posisi 2, ini posisi 3. Aksial sehingga ini S. Sehingga H2 itu menerima kopling aksial dari H3 sebesar aksial itu 12 sampai 14 Hz. Dan juga kopling aksial ekuatorial ini dengan kopling sebesar 3 Hz. Sementara H3 aksial dan H3 ekuatorial ini koplingnya adalah besar karena dia adalah geminal 17 Hz. Nah, pada spektrum karbon NMR, atom karbon C2 dan C3 itu lazimnya muncul pada nilai karbon berturut-turut. Itu 2 itu umumnya adalah 80 ppm, sementara C3 itu umumnya 40 ppm. Sinyal karbon gugus keton flavanon ini sangat khas. Jadi dia akan muncul 190 ppm apabila yaitu muncul pada karbon sekitar 195 ppm bila terdapat gugus hidroksi di C5. Sebenarnya 195 jika dia ada C5-nya OH. Dan akan bergeser kalau dia C5-nya itu O alkil itu ke 190 ppm. Jadi ya 195 bila terdapat gugus hidroksi di C5 atau 190 bila gugus hidroksi tersebut teralkilasi. Gambar berikut menampilkan contoh spektrum proton dan karbon APT NMR suatu senyawa flavanon. Nah, sinyal H2 itu akan muncul di 5,26 ppm sebagai double doublet. Ini sebagai double doublet. Sedangkan H2 dan H3 itu 2 hidrogen pada karbon posisi 3. Maksudnya aksial dan ekuatorial di posisi H3 itu akan muncul 3,10 dan 2,79. Jadi saya balik lagi, H2 itu
akan muncul di kisaran 5 karena dia itu terikat oksigen langsung, jadi lebih deshielding, sementara hidrogen metilen pada posisi karbon kedua, aksial dan ekuatorial, itu akan muncul di geseran sekitar 3 dan sekitar 2. Sini 3,10 dan 2,79. Masing-masing itu keluar sebagai multiplicitasnya adalah double doublet. Kopling dari aksial-aksial seperti yang saya gambar di slide sebelumnya, aksial-aksial itu adalah sekitar 12-14. Berarti kalau kita lihat di sini ada yang 13, ada yang 13. Ini adalah kopling dari H2 aksial dan H3 aksial, dikeluar sebagai J13 Hz. Lalu kita bisa lihat di sini ada geminal dengan kopling 17. Kalau di sini 17, ini 17. Jadi keduanya ini adalah geminal. Terakhir adalah kopling 3 Hz. 3 Hz. Ini adalah kopling dari aksial ekuatorial. Jadi H2 aksial dan H3 ekuatorial itu kisaran 3 Hz yang ditunjukkan pada nilai multiplicitas tetapan kopling 3 Hz. Gugus keton pada flavonon sini muncul di 196,1 yang berarti pada posisi C5 terikat gus hidroksi bebas atau kita bisa bilang membentuk OH kelat. Gambar berikut menunjukkan beberapa contoh nilai geseran proton dan karbon untuk posisi C2 dan C3 serta C4 pada flavonon. Tampak bahwa nilai-nilai geseran kimia tersebut relatif tetap walaupun diukur pada pelarut yang berbeda. Nah, data nilai geseran kimia karbon pada C4 itu terpengaruh oleh pelarut pengukuran NMR. Sinyal C4 itu memiliki geseran kimia 196,8 untuk senyawa 5 diukur dalam pelarut kloroform dan 193,7 ketika diukur dalam DMSO. Ya, di sini ketika pembentukan hidroksi tidak memungkinkan, karbon C4 pada senyawa 6 itu jauh lebih kecil, jadi 189,4. Nilai geseran kimia proton untuk H3 dan H2 kalau kita lihat sini relatif tidak banyak perbedaan pada senyawa 4 dan 6, 2,5, 2,8, sini 3,16, 3. Jadi mirip ya, baik posisi 2 ataupun posisi 3. Jadi ini menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti apabila pelarut yang digunakan itu berbeda. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke video berikutnya membahas dihidroflavonol.